Doa, ini kan sesuatu yang sangat personal, ya. Tapi juga dialami semua orang, kita semua pasti pernah berdoa. Tapi seringkali rasanya ada misteri gitu di baliknya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih rahasia di balik doa yang katanya benar-benar bisa menembus langit? Oke, kita langsung aja ya ke inti pertanyaannya. Coba deh Anda pikirin, kenapa sih ada doa yang panjangnya minta ampun, bertele-tele, tapi kok rasanya hampa, kosong? Sementara ada doa lain yang super singkat, mungkin cuma satu kalimat doang, tapi rasanya itu kuat banget, seolah-olah bisa mengguncang langit. Apa coba rahasianya? Nah, ini dia kuncinya. Dan ini yang sering banget kita lupain. Ternyata, Tuhan itu nggak sedang menilai seberapa puitis atau seberapa panjang kata-kata kita. Sama sekali bukan itu. Yang dia cari itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedalaman hati kita, ketulusan kita. Justru disitulah letak kekuatan doa yang sebenarnya. Dan konsep ini bahkan digarisbawahi langsung loh sama Yesus. Waktu dia bilang Bapa melihat yang tersembunyi, intinya tuh begini, doa itu bukan soal pertunjukan buat orang lain, bukan pamer. Ini murni tentang apa yang ada di dalam hati kita, pas lagi nggak ada siapapun yang lihat. Nah, justru yang tersembunyi itulah yang paling berharga di matanya. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi yuk. Apa sih sebenarnya nafas doa sejati itu? Menariknya untuk bisa ngerti apa itu doa sejati, cara paling gampang justru dengan melihat apa yang bukan doa sejati. Nah, di sini nih letak perbedaannya yang jelas banget. Di satu sisi, ada yang namanya pidato rohani. Tujuannya, ya buat bikin orang lain terkesan. Tapi di sisi lain, ada hati yang tulus. Tujuannya cuma satu, biar dilihat dan didengar Tuhan. Jadi intinya, doa yang sejati itu sama sekali bukan pertunjukan. Terus, hati yang tulus itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Sebenarnya ada 3 kuncinya. Yang pertama, rendah hati. Sadar gitu loh kalau kita ini bukan pusat alam semesta. Kedua, jujur. Nggak ada yang ditutup-tutupin di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bersandar penuh. Artinya, kita benar-benar ngaku kalau kita butuh banget pertolongannya. Nah, poin berikutnya ini menarik banget. Karena ini nunjukin dari mana sih doa yang paling kuat itu biasanya datang. Dan jawabannya mungkin agak mengejutkan. Seringkali doa itu nggak lahir dari kekuatan kita, tapi justru dari kelemahan kita. Coba kita lihat contohnya Hana. Doanya itu bukan doa yang kata-katanya indah, tersusun rapih, bukan. Doanya itu isinya tangisan, keputuskasaan, bener-bener lahir dari hati yang hancur lebur. Tapi justru dari ketergantungan total dan air mata itulah Tuhan ngasih dia Samuel, seorang nabi besar. Atau contoh lain, pemungut cukai ini. Dia saking merasa nggak layaknya, sampai nggak berani lihat ke langit. Doanya singkat banget. Ya Allah, kasihanilah aku. Cuma itu, sebuah pengakuan total akan kebutuhannya. Tapi justru doa yang sejujur dan serendah hati inilah yang diterima Tuhan. Dan puncaknya tentu saja ada pada contoh ini, Yesus di Taman Getsemani. Doanya itu penuh dengan pergumulan hebat, sangat jujur tentang ketakutannya, tapi diakhiri dengan ketaatan. Ini bukti paling kuat kalau tulus itu bukan berarti kita harus selalu kelihatan kuat. Jadi, kesimpulannya apa dari semua contoh tadi? Poin krusialnya ini, doa yang tulus itu bukan tentang pura-pura kuat. Malah sebaliknya, doa yang tulus itu justru berani bilang, Tuhan, aku lemah, aku butuh Engkau. Dan percaya deh, justru di dalam pengakuan kelemahan itulah kuasa Tuhan bisa bekerja. Tapi, jujur aja deh, kita semua pernah kan ngalamin ini? Pas kita coba berdoa, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok, mentok. Langit rasanya jauh banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya yakin banget banyak dari kita yang pernah merasakan ini. Perasaan di mana doa kita itu kayaknya nggak nyampe kemana-mana. Seolah-olah langit itu ketutup rapat, terbuat dari baja. Kenapa ya bisa begitu? Dan ternyata, disinilah kita sering salah kaprah. Masalahnya itu bukan di luar sana, bukan langitnya yang ketutup. Masalahnya ada di dalam sini, di hati kita. Yang tertutup itu hati kita sendiri, mungkin karena ada dosa yang kita simpan, ada kepahitan atau mungkin kesombongan. Itulah penghalang yang sebenarnya. Ada loh sebuah pepatah Tiongkok kuno yang indah banget dan ini nyambung sekali, bunyinya Cheng Sin Suacher Jin Shi Wei Kai, yang artinya ketulusan hati itu bisa membuka emas dan batu. Maksudnya apa?
Ketulusan itu punya kekuatan buat melunakkan hal yang paling keras sekalipun. Nah, coba bayangkan, kalau hati manusia aja bisa luluh oleh ketulusan, apalagi hati Bapa di surga kan? Sekarang kita sampai nih di puncaknya pembahasan kita. Mungkin ini adalah pemahaman yang paling bisa mengubah cara kita melihat doa. Jadi, apa sih tujuan utama kita berdoa? Siap-siap ya, karena ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang doa selamanya. Tujuan doa itu ternyata bukan buat mengubah pikiran Tuhan, bukan juga untuk memaksa kehendaknya terjadi. Bukan, tujuan utamanya adalah untuk mengubah kita. Ya, kita. Doa itu adalah proses untuk menyelaraskan hati dan keinginan kita dengan kehendaknya. Dan coba lihat deh transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Ini proses yang luar biasa banget. Rasa gelisah yang tadinya menggerogoti, berubah jadi damai. Ketakutan yang bikin kita lumpuh, diubah jadi iman yang kokoh. Dan rasa putus asa yang gelap banget, diubah jadi pengharapan yang terang benderang. Itulah kuasa doa yang sejati. Oke, sebagai penutup, saya mau bicara langsung nih ke hati Anda. Khususnya buat Anda yang mungkin lagi bergumul, yang mungkin merasa capek, dan rasanya udah mau nyerah aja buat berdoa. Mungkin hari ini Anda merasa doa-doa Anda kok belum dijawab-jawab juga ya. Mungkin langit rasanya sunyi banget, sepi, dan jawaban yang Anda tunggu-tunggu itu belum kelihatan juga hilalnya. Saya tahu perasaan ini nyata banget dan berat. Kalau Anda merasakan itu, ini pesannya buat Anda. Jangan berhenti, tolong jangan menyerah. Solusinya itu bukan dengan berhenti berdoa, tapi justru sebaliknya, perdalam lagi ketulusan hati Anda. Coba kembali ke dasarnya. Jujur apa adanya, rendah hati, dan bersandar penuh sama Tuhan. Dan tolong pegang ini baik-baik ya, doa yang lahir dari hati yang tulus itu nggak akan pernah sia-sia. Nggak akan. Doa itu nggak pernah berhenti di langit. Ia selalu, dan saya ulangi, selalu sampai ke hati Tuhan. Dia dengar setiap bisikan hati Anda. Dan kita akan tutup pembahasan ini dengan sebuah janji yang luar biasa. Ini bukan cuma saran ya, ini undangan langsung dari Tuhan sendiri. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan menjawab. Pertanyaannya adalah, maukah kita terus berseru dengan segenap ketulusan hati kita?